Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah asesmen anak Syadini, Ibu Delvi Eliza MPD. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang menelaah portofolio dan skala penilaian. Yang beranggotakan saya Sendia Fiska dan rekan saya Tiara Nurma Tanjung. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu portofolio. Portofolio adalah kumpulan bukti perkembangan anak seperti gambar, tulisan, foto kegiatan, catatan guru, hingga rekaman. Menurut para ahli seperti Wortham, Hardin, Thomson, dan Dogan menjelaskan bahwa portofolio menggambarkan proses perkembangan anak, bukan hanya hasil akhirnya. Menunjukkan bagaimana anak mencoba, gagal, mencoba lagi, dan akhirnya berkembang. Lalu berfungsi sebagai dokumentasi real perjalanan belajar anak. Selanjutnya, tujuan dari penilaian portofolio. Secara garis besar, portofolio memiliki beberapa tujuan utama menurut Wortham dan Hardin. Yang pertama itu merekam perkembangan anak secara nyata. Setiap karya yang disimpan menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Menjadi dasar penyusunan pembelajaran. Guru bisa menyesuaikan kegiatan sesuai perkembangan, minat, dan kesiapan anak. Lalu menjadi alat komunikasi dengan orang tua. Orang tua dapat melihat bukti nyata perkembangan anak, bukan hanya mendengar laporan verbal. Lalu meningkatkan kepercayaan diri anak. Anak merasa dihargai ketika melihat karyanya disimpan dan diperlihatkan kembali. Kemudian mengajarkan anak bahwa belajar adalah proses. Anak tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari wajar dalam belajar. Lalu masuk pada jenis-jenis portofolio. Yang pertama ada portofolio kerja, menampilkan proses belajar dan hasil yang belum sempurna. Lalu ada portofolio pameran, berisi karya terbaik anak, biasanya dipamerkan kepada orang tua. Lalu ada portofolio penilaian, digunakan untuk mengevaluasi capaian indikator perkembangan. Dan terakhir ada portofolio arsip, dokumentasi jangka panjang, misalnya 1 tahun atau lebih. Selanjutnya yaitu komponen portofolio. Yang pertama ada identitas anak, yaitu ada nama, usia, kelompok, semester, dan guru. Yang kedua ada karya anak, contoh gambar, kolase, hasil eksperimen, karya seni. Yang ketiga ada foto kegiatan, misalnya bermain peran, menanam, atau mencampur warna. Yang keempat ada catatan anak dan guru, yaitu catatan singkat mengenai perilaku anak pada situasi tertentu. Yang kelima ada analisis perkembangan atau analisis KD. Misalnya anak menunjukkan kemampuan motorik halus saat menggunting pola. Yang keenam ada skala penilaian sesuai kurikulum 2013, yaitu ada BB, MB, BSH, dan BSB. Belum berkembang, masih berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Ini digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan berkembang anak. Yang ketujuh ya ada refleksi guru, di mana guru menjelaskan perkembangan signifikan anak. Yang kedelapan ada komentar orang tua untuk menunjukkan kerjasama antara rumah dan sekolah. Dengan format seperti ini, portofolio bukan hanya sekedar kumpulan tugas, tetapi benar-benar menjadi dokumen perkembangan anak. Selanjutnya, bentuk skala penilaian. Skala penilaian membantu guru menilai tingkat kemunculan suatu perilaku. Menurut Wortham, Zaro, dan ahli lainnya, bentuk skala penilaian ini meliputi yang pertama ada numerical rating scale, yaitu menggunakan angka 1-4. Yang kedua ada descriptive rating scale, yaitu setiap level penilaian punya deskripsi jelas. Yang ketiga ada graphic rating scale, menggunakan garis atau rentang visual. Yang keempat ada skala Likert, yang itu yaitu kategori BB, MB, BSA, dan BSB. Belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Yang kelima ada skala ordinal atau interval, yaitu digunakan untuk mengurutkan tingkat kemampuan anak. Selanjutnya kita membahas terkait contoh portofolio. Di sini saya mengambil contoh dari TK PAUD Jateng Terpadu. Bisa kita lihat pada gambar pertama dan kedua yaitu cover yang berisikan ada gambar anak, kemudian nama, kelas, dan kelompok usia. Di gambar ketiga yaitu identitas siswa yang terdiri dari identitas calon peserta didik dan identitas orang tua atau wali. Di gambar keempat yaitu lembar penilaian portofolio. Pada lembar ini terlihat penilaian portofolio yang dilakukan
pada 2 tanggal yang berbeda. Pada bagian pertama yaitu di tanggal 7 Juli 2015, di mana anak melakukan aktivitas menggunting menggunakan 3 jari. Di sini guru mencatat secara detail bagaimana anak menggunting gambar dirinya, mulai dari kepala, badan, dan kaki. Catatan observasi ini menggambarkan kemampuan motorik halus serta ekspresi verbal anak ketika ia mengatakan, "Ini gambar ayahku." Di kolom analisis KD, guru menghubungkan aktivitas ini dengan kompetensi dasar yang relevan seperti menggunakan alat secara aman, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri, menyebutkan nama anggota keluarga, serta berani mengungkapkan pendapat. Pada bagian berikutnya, di tanggal 13 Juli 2015, guru mendokumentasikan hasil gambar anak dan memberikan catatan seperti huruf-huruf yang belum lengkap, gambar anggota tubuh tanpa badan, serta penggunaan warna. Guru juga menuliskan bagaimana menjawab pertanyaan analisis KD, kemudian disesuaikan dengan kemampuan yang muncul seperti pengenalan huruf awal, penggunaan tangan kanan kiri, klasifikasi benda berdasarkan ukuran dan warna, serta menceritakan anggota keluarga. Selanjutnya pada gambar kelima dan keenam yaitu ada contoh data portofolio Dona. Pada halaman ini terlihat rangkuman data portofolio anak bernama Dona. Di setiap kegiatan dicatat ulang dalam bentuk tabel yang lebih ringkas. Untuk tanggal 7 Juli, catatan guru menunjukkan aktivitas menggunting dan percakapan anak. Analisis KD dituliskan satu persatu sesuai kompetensi motorik, bahasa, dan sosial emosional. Pada kolom terakhir, guru memberikan kategori kemampuan yang dicapai seperti BSH atau BB. Berkembang sesuai harapan atau belum berkembang tergantung sejauh mana kemampuan tersebut muncul. Selanjutnya, untuk di tanggal 13 Juli, guru merangkum berbagai kemampuan yang diamati seperti mengenali huruf awal, menggambarkan anggota tubuh, mengklasifikasi benda, dan menyebutkan anggota keluarga. Setiap kompetensi kemudian diberi penilaian menggunakan kategori mulai berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Tabel ini membantu memperjelas perkembangan anak dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya secara sistematis. Jadi, kesimpulannya, portofolio dan skala penilaian adalah asesmen yang sangat efektif untuk melihat perkembangan anak secara nyata. Melalui bukti-bukti autentik, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Orang tua dapat memahami perkembangan anak, dan anak menjadi lebih percaya diri. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau penulisan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.